Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surah ke-103 Surah Al-Asr, terdiri dari 3 ayat, juz yang ke-30. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa itu yang kita rasakan, tentunya yang terbesar adalah nikmat ketika kita beriman kepada Allah, nikmat ketika kita bertauhid kepada Allah. Kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita meyakini Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang tidak akan bisa kita tebus dengan apapun. Salawat serta salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang senantiasa memelihara kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memelihara kerinduan kita untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, dan memelihara harapan besar kita untuk menjadi termasuk orang di golongan barisan panjang manusia di padang mahsyar yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada mimbar Jumat yang berbahagia ini, khatib juga ingin mengajak kita semua termasuk diri khatib pribadi, hendaklah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh waktu-waktu yang kita jalani di dunia ini semakin hari bukan semakin panjang, tetapi semakin hari akan semakin pendek dan sempit. Waktu kita di dunia ini terbatas. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bercermin kepada diri kita sendiri hari ini. Sudah berapakah usia kita hari ini? Jika ada di antara kita yang usianya hari ini 50 tahun, bisa jadi kalau kita merujuk kepada standar usia yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW yang 63 tahun saja, bisa saja usia kita tidak lebih dari sekitar 13 tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada di antara kita yang hari ini 40 tahun, kalau merujuk kepada standar usia Rasulullah SAW, bisa saja usia kita hanya tinggal 23 tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga ketika ada di antara kita yang usianya 60 tahun hari ini, kalau merujuk kepada standar usianya Rasulullah SAW, bisa saja cuma tinggal sekitar 3 tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimensi kehidupan ini tidak lepas sebenarnya dari dimensi waktu. Waktu itu akan terus berputar. Waktu itu tidak akan bisa kita kembalikan. Tidak pernah ada orang yang bisa menemukan mesin waktu misalnya, yang bisa mengulang kembali kejadian di masa lalu, yang bisa kembali lagi menjelajah ke masa yang silam. Demi Allah, tidak ada orang yang bisa menemukan seperti itu. Karena sesungguhnya waktu yang telah berlalu tidak akan kembali. Waktu di dunia kita ini hanya 3 saja sesungguhnya. Waktu yang masa lalu, waktu yang hari ini, dan waktu yang akan datang. Waktu yang di masa lalu sudah tidak menjadi milik kita lagi karena sudah berlalu dan kita tidak akan kembali ke sana. Sedangkan waktu di masa depan, wallahu a'lam bishawab, belum tentu menjadi milik kita. Entah esok hari kita masih sempat melihat matahari terbit atau tidak. Entah esok hari nafas kita masih ada atau tidak. Entah esok hari jantung kita masih berdetak, nadi kita masih berdenyut atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Waktu yang Allah titipkan kepada kita yang jelas-jelas adalah hari ini. Maka kita semua diingatkan oleh Nabi SAW bahwa sesungguhnya manusia yang beruntung itu adalah ketika hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Manusia yang rugi adalah ketika hari ini masih sama saja dengan hari kemarin. Dan manusia yang celaka tentunya adalah ketika hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang terus berputar itu seharusnya menjadikan kita senantiasa bermuhasabah, mengevaluasi diri kita.
Bermuhasabah itu tidak harus menunggu 1 tahun 1 kali. Bermuhasabah itu tidak harus menunggu sebulan sekali. Kapan kita seharusnya bermuhasabah? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hendaklah kita bermuhasabah setiap kita akan menutup mata kita di malam hari ketika kita tidur. Ketika kita akan tidur, hendaklah jadi kebiasaan kita bayangkan kembali peristiwa yang kita lewati, perbuatan-perbuatan dan tindakan yang kita ambil 1 hari penuh, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Kita hitung-hitung kembali, adakah tabungan amal-amal soleh kita bertambah? Adakah kebaikan-kebaikan kita bertambah? Atau justru sebaliknya, tabungan dosa kita yang bertumpuk? Adakah hari ini menjadi ladang amal bagi kita, ladang amal soleh? Atau justru sebaliknya, hari ini menjadi ladang dosa buat kita? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita begitu luar biasa ketika membaca kisah-kisah para sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Khattab misalnya, dalam sebuah riwayat kita baca betapa beliau ketika bermuhasabah, ketika beliau mengingat dosa-dosanya, tangis beliau itu sampai sesak dadanya itu sampai ke saf belakang terdengar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib misalnya, yang pernah beramal soleh begitu luar biasa, yang berinfak tiada terkira, yang menggantikan Rasulullah SAW di malam hijrah, di tempat tidur Nabi SAW. Itu adalah satu peristiwa yang penuh dengan resiko. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengambil resiko yang bisa saja akan kehilangan nyawanya, menggantikan Rasulullah SAW tidur di tempat tidur beliau di malam hijrah. Tapi ketika bermuhasabah, lihatlah apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam tangisnya itu, isak tangisnya, beliau berkata, wahai Ali, beliau berkata pada dirinya sendiri, andai kata Allah memberimu pilihan menjadi manusia atau menjadi debu, maka demi Allah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku akan pilih menjadi debu. Karena menjadi debu tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di lain kesempatan beliau juga mengatakan dalam muhasabahnya, dalam isak tangisnya yang dalam, dia berkata kepada dirinya sendiri, wahai Ali, andai kata engkau diberikan pilihan oleh Allah menjadi manusia atau menjadi kambing, maka sungguh aku akan memilih menjadi kambing. Karena ketika aku menjadi kambing, aku dipotong, sayuran dagingku dimakan oleh keluargaku, habis, tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sementara menjadi manusia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sebesar-besarnya tindakan kita, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sampai sekecil-kecilnya tindakan kita, hatta sebesar biji zarah sekalipun, kita akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat sungguhnya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Itulah mungkin yang menyentuh kolbu seorang selebriti di Indonesia, yang juga seorang mu'alaf, almarhum Chrisye. Ketika suatu hari dia membuat sebuah aransemen musik, kemudian belum ada syair lagunya, belum ada syair kata-kata dalam aransemen musik itu, bertemu dengan seorang pujangga asal Sumatera Barat, Bapak Taufik Ismail. Dia katakan, ini ada aransemen, sudah disusun, tapi syairnya belum ada. Mohon kiranya kesediaan untuk membuatkan syairnya. Setelah beberapa waktu ditunggu, ternyata belum juga mendapatkan inspirasi. Sampai akhirnya suatu malam Pak Taufik Ismail ini dalam kisah yang khotib baca, beliau membaca surah Yasin. Ketika sampai kepada ayat al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut mereka, kami biarkan tangan dan kaki mereka berbicara menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Berdasarkan ayat itu terinspirasilah beliau menggubah satu syair lagu yang sangat menyentuh tentang hari pertanggungjawaban ketika kaki dan tangan berbicara. Ketika diberikan kepada almarhum Chrisye itu, beliau nyanyikan. Apa yang terjadi? Tidak sampai akhir syair lagu itu beliau nyanyikan, beliau terduduk di studionya, beliau menangis berjam-jam. Ini seorang mu'alaf yang baru masuk Islam. Begitu dahsyatnya beliau itu meresapi ayat dalam surah Yasin yang menceritakan tentang hari berbangkit itu, tentang hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita yang sudah muslim dari awal lahir, kita yang dilahirkan dari keluarga muslim, kita yang dari kecil sudah menerima pendidikan Islam, kita sudah diajarkan tentang hari kiamat,
kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh buya-buya kita, oleh ustaz-ustaz kita tentang bagaimana dahsyatnya hari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sudahkah tersentuh hati kita ketika membaca al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun? Sudahkah terhenyuh hati kita ketika kita membaca betapa dahsyatnya hari kiamat itu, betapa dahsyatnya hari pertanggungjawaban di hadapan Allah? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak satu pun perbuatan kita sekali lagi yang tidak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah akan juga tanya kepemimpinan kita sebagai seorang laki-laki. Bukankah dalam Al-Quran Allah sudah tegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api nerakanya Allah. Sudahkah kita persiapkan jawaban di hadapan Allah kelak ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepemimpinan kita di rumah tangga kita? Sudahkah kita siapkan jawaban ketika kelak Allah bertanya, ketika anak gadis kita yang sudah baligh misalnya keluar rumah, auratnya tidak ditutup, sudahkah kita siapkan pertanggungjawaban ketika Allah bertanya tentang persoalan itu? Ketika anak perempuan kita yang sudah baligh, yang mana kita sudah paham aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangannya, berarti kakinya termasuk aurat. Ketika anak gadis kita, ketika istri kita keluar rumah tidak memakai penutup kaki atau tidak menutup kakinya dengan kaos kaki, sudahkah kita siapkan jawaban pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita diajarkan dengan sebuah pepatah Arab yang mengatakan al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama bagi anak, tapi ada lanjutannya wa abu mudiruha, sedangkan dan bapaknya adalah kepala sekolahnya. Sudahkah kita bertanggung jawab menyediakan sekolah terbaik untuk anak kita? Dalam arti kata, sudahkah kita siapkan istri kita menjadi istri yang solihat untuk kita, sekaligus ibu yang solihah untuk anak-anak kita? Sudahkah kita siapkan itu semua? Sudahkah kita jauhkan anak-anak kita hari ini dari pengaruh gadget, dari pengaruh hal-hal negatif yang akan menjauhkan mereka dari apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan mereka dari ridha Allah, yang menjauhkan mereka dari kecintaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita hari ini benar-benar menjaga anak kita agar tidak menjadi korban perang peradaban? Karena sesungguhnya kaum muslimin rahimakumullah, perang fisik mungkin tidak terjadi di depan mata kita hari ini. Perang secara kemiliteran mungkin tidak terjadi di depan mata kita hari ini. Tapi sungguh perang peradaban itu terjadi setiap saat. Bukankah peradaban hari ini sedikit demi sedikit, kalau kita mau jujur, menggerus keimanan, menggerus keistiqomahan ke anak-anak generasi harapan kita yang di masa akan datang? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita tertipu. Waktu kita habiskan untuk mencari nafkah yang halalan thayyibah. Kita sudah tidak tahu lagi dengan panas terik matahari yang membakar itu. Kita sudah tidak peduli lagi dengan hujan dan badai itu. Yang ada di kepala kita barangkali ketika kita pulang, kita bisa membawa nafkah yang halalan thayyibah untuk istri dan anak-anak kita. Tetapi pertanyaannya, tidakkah kita merasa rugi ketika anak kita berprestasi di sekolah, ketika anak kita hebat dalam catatan akademiknya di sekolah, ketika anak kita kelak kuliah di tempat yang bonafit, ketika anak kita kelak mendapatkan pekerjaan yang hebat, ketika anak kita kelak mendapatkan jabatan yang sangat luar biasa, mendapatkan penghasilan dan kaya raya? Tapi ketika di hari kelak kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun dari mereka yang sanggup mentalkin kita. Tidak satu pun dari mereka yang mengerti bagaimana apa kebutuhan kita ayahnya pada saat kita sakaratul maut kelak. Tidakkah kita merasa rugi ketika anak kita tidak mengerti? Seharusnya dia mentalkin kita, membisikkan di telinga kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika itu dia hanya bisa menangis. Tidakkah kita merasa rugi ketika jenazah kita seharusnya dimandikan,
Jenazah kita seharusnya dikafani, tapi ternyata anak-anak kita tak mampu, tidak mengerti bagaimana cara memandikan jenazah kita sesuai syariat Islam. Anak-anak kita tidak mengerti bagaimana cara mengkafani sesuai dengan syariat Islam. Tidakkah kita merasa rugi luar biasa ketika tiba saatnya jenazah kita kelak, wahai kaum muslimin, wahai para ayah yang hadir di masjid ini? Tidakkah kita merasa rugi kelak ketika saatnya jenazah kita disolatkan, tak satu pun dari anak laki-laki kebanggaan kita itu, yang hebat karir dunianya itu, yang hebat cemerlang otak dunianya itu, tapi tak satu pun dari mereka yang sanggup menjadi imam solat jenazah untuk kita. Bukankah seafdol-afdolnya pengurusan jenazah adalah anak kandung sendiri? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat, di alam barzah, tidakkah kita merasa rugi ketika nanti di alam barzah kita mengharapkan kasih sayang dari keluarga kita, kita mengharapkan kasih sayang dari istri dan anak-anak kita, terutama kita mengharapkan kiriman pahala, kiriman doa, kiriman amal saleh mereka ke alam barzah kita. Ternyata tak satu pun yang mampir kiriman itu ke kubur kita. Justru yang terjadi, anak-anak kita selaku ahli waris kita sibuk berebut dengan harta warisan yang kita tinggalkan. Bahkan terkadang mereka berkonflik, terkadang mereka tidak segan-segan bertengkar satu sama lain dengan saudara kandungnya hanya untuk memperebutkan secuil rimah-rimah keduniaan itu, secuil harta dunia yang sungguh tidak akan ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu di akhirat nanti, tidakkah kita merasa rugi ketika anak-anak kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka menjadi seorang yang suka bermaksiat, mereka jauh dari agama karena tidak lain dan tidak bukan karena kita orang tuanya telah melalaikan waktu-waktu yang sangat efektif dalam menanamkan keimanan di hati mereka. Kita sudah lalaikan waktu-waktu kebersamaan kita dengan anak-anak kita. Kita lalai dari mengingatkan mereka akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itu baru sekelumit evaluasi kita, muhasabah diri kita terhadap tanggung jawab kita selaku seorang ayah terhadap anaknya, selaku seorang pemimpin di rumah tangga terhadap orang yang dipimpin di rumah tangga. Bagaimana lagi dengan pertanggungjawaban kita kepada hal-hal lainnya yang kita kerjakan? Kelak Allah Subhanahu wa taala juga meminta tanggung jawab kita sebagai seorang pekerja di tempat kerja kita. Ketika kita menerima gaji yang full, utuh gaji yang kita terima sesuai dengan akad atau perjanjian kerja yang kita mengikatkan diri di akad itu dengan tempat kita bekerja. Sementara terkadang ketika harusnya jam 7 kita datang jam 8, kita datang jam setengah 8, kita datang jam 9 dan seterusnya, sementara gaji yang kita terima utuh. Tidakkah ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah juga semua fasilitas kantor yang diberikan oleh pimpinan kita, yang diberikan oleh tempat kita bekerja, di mana ditujukan fasilitas itu untuk kepentingan pekerjaan, tapi ternyata terkadang kita lupa, kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita. Tidakkah itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah? Sebagai penutup khutbah Jumat yang mulia ini, izinkan khotib mengutip satu kisah luar biasa ketika Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, putra sang khalifah yang terkenal itu, suatu malam beliau mengetuk pintu kamar ayahnya. Assalamualaikum. Kemudian dari balik pintu ayahnya menjawab, Waalaikumsalam. Siapakah itu? Saya, ayah, Abdullah. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz bertanya, untuk apa engkau datang? Apakah engkau datang urusan ayah dengan anak, atau urusan antara rakyat dengan khalifahnya? Lalu Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz menjawab, wahai ayah, aku datang malam ini urusan antara ayah dengan anak. Lalu kemudian serta-merta Khalifah Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu minyak yang ada di kamar itu. Kemudian membuka pintu dan Abdullah putranya masuk ke dalam ruangan itu dalam kondisi yang gelap gulita. Kemudian Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz bertanya, wahai ayah, kenapa engkau matikan lampu ini? Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang adil ini menjawab, wahai anakku, tadi engkau mengatakan urusanmu ke sini adalah urusan antara anak dengan ayahnya, bukan urusan rakyat dengan khalifahnya.
sementara minyak ini dibeli dengan uang negara, maka aku tidak berhak menggunakan minyak lampu ini untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan pribadi. Ini hanya akan dihidupkan kalau ada urusan antara rakyat dengan khalifahnya. Inilah gambaran yang sangat luar biasa, kisah-kisah yang mestinya menjadi kehati-hatian, keteladanan kita, karena kelak demi Allah tidak secuil pun perbuatan kita yang akan dimintai, yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Camkan fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.